Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, untuk berada di taman surga. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti pada pagi hari ini dan majelis ilmu yang kita ikuti pada setiap waktu itu membuat kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berdasarkan kepada hadis Nabi kita mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang paling mulia dari semua manusia yang ada itu hendaknya selalu kita tauladani. Kita harus mencoba untuk mengembalikan semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, kita ucapkan, hendaknya kita sesuaikan. Apakah itu menyalahi apa yang diajarkan oleh manusia yang paling mulia tadi atau tidak? Itu menjadi penting supaya kita selalu berada di atas kebenaran. Karena ketahuilah bahwa semua sikap, tindakan dan ucapan di akhirat kelak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita ucapkan ternyata menyalahi apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita, bertentangan dengan yang telah diajarnya, maka itu pasti akan menyulitkan kita di hari hisab. Tapi kalau seandainya yang kita lakukan itu selalu sesuai, sejalan, mendukung apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, maka insya Allah semua itu akan memudahkan kita di hari hisab. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum.
Kembali kita kepada kajian akidah, kajian tauhid. Sekarang sudah masuk dan sudah kita mulai pada subuh sebelumnya dengan satu poin yang berkaitan dengan rukun-rukun iman kita, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Kita sudah katakan bahwa sesungguhnya beriman kepada hari akhir itu berarti beriman atau percaya kepada 3 hal. Yang pertama, kita percaya dengan adanya hari berbangkit. Al-imanu bil ba'ats, bahwa sesungguhnya nanti semua manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya, dikembalikan ruhnya, dan tidak ada ruh itu yang tertukar. Masing-masing ruh akan mencari jasad atau fisiknya yang telah kembali disempurnakan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dulu sempurna ciptaannya ketika hidup di dunia. Sedangkan yang kedua, setelah dibangkitkan itu, setelah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, maka kita juga harus beriman dengan al-hisab wal jaza. Nanti akan ada hisab, ada hari perhitungan, hari di mana kebaikan-kebaikan kita itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung apakah yang lebih baik, yang lebih banyak kebaikannya, ataukah yang lebih banyak adalah keburukan dan dosa. Di sini memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Yang ditimbang nanti itu apa? Itu dalam kajian akidah dibahas oleh para ulama. Apakah yang ditimbang itu catatan kita? Kan ada catatan terus bertambah. Ada yang catatan kebaikan yang bertambah, ada pula yang catatan keburukan yang bertambah. Nanti kita akan terima catatan itu, apakah dari tangan kanan kita ambil atau diambil dengan tangan kiri. Kiri kanan ini identik dengan baik dan buruk. Yang mengambil dengan tangan kiri berarti catatan keburukan itu lebih besar. Apakah catatan itu yang akan ditimbang atau apa? Sebagian mengatakan catatannya akan ditimbang. Ada lagi sebagian ulama mengatakan yang akan ditimbang itu amalan, bukan catatannya, tapi amalan kebaikan itu yang diletakkan dalam timbangan, dalam neraca itu. Ini yang baik, ini yang buruk, lalu mana yang lebih berat? Ada sebagian yang mengatakan yang akan ditimbang itu badannya kita. Dari mana diambil oleh sebagian ulama yang mengatakan yang ditimbang itu adalah badan. Itu satu peristiwa ketika para sahabat, di situ ada Ibnu Mas'ud. Ada sahabat, ada Ibnu Mas'ud, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena angin sedikit agak kencang, maka tersingkaplah betis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orangnya kurus. Dan ketika betis itu terbuka, tersingkap oleh angin, nampak kurusnya oleh para sahabat. Ada di antara yang lain sedikit agak tertawa melihat betis yang kurus itu. Seolah-olah ada sedikit terucap, kok kurus sekali gitu. Sambil sedikit agak nada, mungkin memandangnya agak sedikit kurang. Tapi Rasul mengatakan begini, kalian jangan tertawa dengan betis yang kecil itu. Itu betis itu kalau ditimbang di hari akhirat kelak itu mengalahkan beratnya bukit Uhud. Berarti betis yang ditimbang. Dari sini yang diambil oleh sebahagian ulama. Jadi ada 3 pandangan. Amalnya, catatannya, atau kita langsung ditimbang. Terlepas dari perbedaan itu, karena ini adalah masalah gaib,
nanti baru akan kita ketahui. Yang pasti adalah bahwa nanti akan ada timbangan di hari akhir, akan ada hisab, akan ada perhitungan-perhitungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli apakah yang ditimbang itu adalah kertas catatan atau amalan-amalan kita atau kita. Yang harus kita persiapkan untuk hari itu memperbanyak amal selama kita hidup. Semoga semua itu diterima oleh Allah, dimasukkan ke dalam catatan kebaikan. Mau yang ditimbang apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah berbangkit, setelah dihidupkan kembali, maka yang harus kita percaya berikutnya adalah al-iman bil hisabi wal jaza. Yang ketiga, kalau sudah percaya kepada al-hisabu wal jaza, maka pada poin berikutnya akan ada balasan untuk yang berbuat baik dan ada pula balasan untuk yang berbuat buruk. Maka kita harus percaya pula dengan al-jannatu wan nar, dengan surga dan dengan neraka. Kita harus percaya. Orang-orang yang kebaikannya melebihi, maka akan diberi pula balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan surga oleh Allah. Tapi satu hal yang perlu kita pahami baik-baik, bahwa sesungguhnya surga itu bukanlah semata-mata untuk membalas kebaikan kita. Bukan semata-mata karena kebaikan itulah kita mendapatkan surga. Tidak. Karena tidak ada surga yang pantas untuk kebaikan kita. Surga mana yang pantas untuk sholat yang tidak pernah khusyuk? Surga mana pula yang pantas untuk puasa yang tidak pernah lepas dari ghibah? Puasa juga tapi ghibah lewat juga. Surga mana pula yang pantas untuk zakat yang belum mulai bayar zakat lagi sudah masuk di Facebooknya? Anta ikhlas, anta tidak. Oleh karena itu surga bukanlah semata-mata sebagai balasan dari amal, tapi surga itu adalah karunia Allah untuk orang-orang yang berbuat baik. Bahkan ketika hadis itu, ucapan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, bahwa kita ini masuk surga bukan semata-mata karena amal, tapi karena ridwanullah, karena ridhanya Allah. Maka kita berbuat baik, ikhlaslah karena Allah supaya Allah ridha. Dan sahabat sudah mendapatkan ridha itu. Karena Al-Quran mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha dengan mereka. Maka wajar dikatakan sahabat adalah generasi yang terbaik. Mereka sudah mendapatkan ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi beramal solehlah, berbuat baiklah seikhlas mungkin untuk mengejar ridha Allah. Dan dengan ridha itu kita bisa masuk surga. Ketika Nabi mengucapkan itu, bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Kamu masuk surga kira-kira karena amal kamu enggak? Kata Rasulullah, wala ana. Sampai saya pun kalau nanti dimasukkan ke dalam surga, itu bukanlah semata-mata untuk membalas. Syukur seperti apa yang telah kita berikan kepada Allah sehingga pantas dibalas dengan surga. Sudahkah kita benar-benar bersyukur? Sudahkah pantas dibalas dengan surga syukur seperti itu? Ada satu kisah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah dari Bani Israel yang telah beramal selama 500 tahun. Beramal selama 500 tahun. Lalu ketika dihisab nanti, Allah mengatakan masukkan dia ke dalam surga bukan karena amalnya yang 500 tahun itu, tapi karena ridha Allah
terhadap amalan yang telah dia lakukan. Protes dia. Ya Allah, ya Rabbi, sudah 500 tahun saya beramal. Tidakkah amalan 500 tahun itu pantas untuk mendapatkan surga? Dicobalah tes. Dibandingkan amalan yang 500 tahun itu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicoba tes dari nikmat mata. Ternyata dari nikmat mata yang diberikan oleh Allah saja belum mampu dibalas dengan ibadah yang 500 tahun. Orang dulu umurnya kan panjang-panjang. Ada umurnya 600 tahun. Nabi Nuh dikatakan umurnya lebih kurang 1000 tahun lebih. Berdakwahnya saja dia 950 tahun. Itu umur berdakwahnya. Umur dia tentu tidak segitu. Kita umurnya pendek-pendek. Kalau seandainya dibandingkan dengan umur orang-orang dahulu, jauh kalah kita. Kesempatan ibadah kita berkurang. Seolah-olah nanti kita-kita yang di akhir zaman ini hanya pantas pada surga yang paling rendah. Kalau mau dihitung seperti itu. Tetapi justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna al-awwalun. Kita adalah orang-orang yang hidup di generasi terakhir, tapi kita adalah al-awwalun, generasi yang pertama masuk surga. Belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surga itu. Itulah yang membuat Nabi tersenyum, karena harapan besar yang diberikan untuk umatnya, kemuliaan besar yang diberikan untuk umatnya. Nah, amalan yang sedikit tapi benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar dapat meraih ridha Allah, tidak mustahil dia akan mendapatkan surga yang tertinggi. Ada di antara sahabat, baru saja dia masuk Islam, baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan syahadatain yang dia ucapkan, semangat syahadat yang ada di dalam jiwa dia, ketika datang perintah untuk berjihad di jalan Allah, langsung dia ikut dalam jihad itu, dan ternyata wafat pula dia dalam jihad itu. Apa kata Rasul? Huwa min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Maka syahadat yang dia ucapkan tadi berarti syahadat yang mampu meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan campuri sedikit pun syahadat kita dengan syirik. Jangan campurkan sedikit pun dengan syirik. Karena ada di antara sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa yang paling berbahagia nanti untuk mendapatkan syafaatmu di hari akhirat kelak? Siapa orangnya? Kata Rasul apa? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan liwajhi atau khalisan min qalbi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akan paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti di hari akhir kelak yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, tidak ada sedikit pun dicampuri dengan kesyirikan. Jadi waspadai betul perbuatan-perbuatan syirik. Karena banyak sekarang kita digiring kepada satu perbuatan yang ternyata di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Meminta tolong itu benar-benar hanya kepada Allah. Meminta pertolongan, doa, berharap kepada sesuatu di masa yang akan datang itu benar-benar hanya kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in.
Oleh karena itu jangan dicampur-campurkan dalam doa kita itu selain daripada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan tawasul yang syirik dalam doa kita, karena itu hanya akan merusak makna la ilaha illallah yang ada di hati kita sendiri. Benar-benar kita meminta hanya kepada Allah. Kalau tawasulnya yang masyru' silakan. Ini sudah sering kali kita ulang-ulang, tapi penting untuk diulang-ulang karena banyak yang terjebak. Kalau tawassulnya masyru', disyariatkan, dibolehkan, silakan. Minta didoakan oleh orang yang masih hidup, itu masyru'. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu masyru'. Bertawassul dengan amal soleh kita sendiri, masyru'. Ada hadisnya. Dan 3 itu hanya yang masyru' itu. Tapi kalau sudah selain dari yang 3 itu, berarti itu merupakan sesuatu yang menyimpang. Apa contohnya? Minta doa kepada orang yang sudah mati. Atau minta disampaikan doanya kepada Allah oleh orang yang sudah mendahuluinya. Orang-orang yang sudah mendahului kita itu perlu doa dari kita. Jangan rusak kecerdasan akal kita. Masa orang hidup pula yang minta sama orang yang mati? Orang yang sudah meninggal adalah orang yang butuh kepada doa kita. Kita yang harus mendoakan dia. Dia sudah selesai takdir hidupnya. Sudah putus kehidupan dunia dia. Sekarang berada dalam kehidupan barzakh. Dan dia memerlukan doa-doa dari yang hidup. Kalau yang meninggal itu adalah ayah, berarti dia perlu doa dari anak-anaknya. Bukan malah anak itu yang datang ke kubur orang tuanya minta restu ketika dia mau umrah, ketika dia mau nikah. Datang ke kubur ayahnya, ibunya, ayah restui pernikahan saya. Restu apa yang mau dia berikan? Justru yang diperlukannya adalah doa. Dan bahkan doa dari anak-anak yang soleh itu doa yang diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya neraka, karena itu adalah bagian dari beriman kepada al-yaumil akhir, hari akhir. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dan masih poin berhubungan dengan yang dihubungkan nanti dengan beriman kepada hari akhir itu selain dari yang 3 tadi. Tadi hanya kan berbangkit, kemudian ada hisab, kemudian ada al-jannah wan nar. Sekarang wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dihubungkan juga nanti dengan beriman kepada hari akhir itu al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Percaya dengan segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Apa saja itu contohnya? Yang pertama di antaranya fitnatul qabri, fitnah kubur. Dan yang kedua azabul qabri, azab kubur. Jadi ada fitnah kubur, ada azab kubur. Apa bedanya? Fitnatul qabri wa hiya su'alul mayyit ba'da dafnihi. Yang dimaksud dengan fitnah kubur itu adalah su'alul mayyit ba'da dafnihi. Pertanyaan yang akan disampaikan kepada orang yang sudah meninggal ba'da dafnihi, setelah dia dikuburkan. Mungkar dan nakir. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkar dan nakir, yang memang tujuannya, tugasnya yang dibebankan kepada dia adalah
untuk memberikan pertanyaan kepada orang yang sudah dikubur. Apa pertanyaannya itu? Pertanyaannya an rabbihi wa dinihi wa nabiyih. Dipertanyakan kepada yang sudah dikuburkan itu tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Fayuthbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah selama kehidupan di dunianya, orang-orang yang jauh dari kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuthbitullah, Allah akan berikan ketetapan hati bil qauli tsabit, dengan jawaban yang tetap, jawaban yang pasti. Fayaqulu, maka dia akan maka orang-orang beriman itu akan mengatakan Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dinil Islam, dan agama saya adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillullahu zalimina fayaqulul kafir ha la adri. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Allah, maka dia tidak mampu untuk menjawab itu. Dalam satu riwayat itu dikatakan fayaqulul kafir, orang kafir nanti ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dia hanya mengatakan ha la adri. Ha itu kan gambaran dari kebingungan. Bingung dia. Apa ini pertanyaan ini? La adri, saya tidak tahu. Orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan man rabbuka, dia akan mendapatkan siksaannya. Dan itulah fitnatul qabr. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Dan kalau ditengok pertanyaannya, mudah sekali. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dihafal-hafal. Hafal aja lah 3 pertanyaannya. Siapa nabimu, siapa Rabbmu, apa agamamu. Kalau sekarang ditanya, iya mudah. Mudah dalam bentuk jawaban lisan. Tapi nanti ketika sudah di alam kubur, yang menentukan adalah ketaatan kita terhadap konsekuensi dari jawaban itu. Ketika kita tahu bahwa Rabb kita adalah Allah, apakah konsekuensi dari jawaban Rabb saya adalah Allah itu kita laksanakan tidak dalam kehidupan dunia kita? Kalau sudah tahu kita bahwa Rabb kita adalah Allah, berarti satu-satunya yang kita taati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita mentaati makhluk yang ternyata ketaatannya itu mendurhakai Allah, mentaati makhluk itu dalam rangka mendurhakai Allah, berarti sudah cedera makna Rabbi Allah dia tadi itu. Pengakuannya bahwa Rabbku adalah Allah, lalu ternyata perbuatannya menyimpang melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, berarti itu tidak sejalan antara lisan dengan hati dan lisan dengan tindakan. Bisa-bisa dia menjadi orang-orang yang munafik. Maka orang-orang yang ketika mengatakan Rabbi Allah, ketika mengatakan Nabi Muhammad, Nabi saya adalah Muhammad, Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, ada konsekuensi dari ucapan itu. Apakah dia melaksanakan konsekuensi itu dalam kehidupan dia? Saat dia mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ada konsekuensi bahwa sesungguhnya ibadah yang saya lakukan, saya hanya ikut Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang saya lakukan dalam kehidupan dunia saya, tujuannya adalah untuk mentaati apa yang telah diatur oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang kafir mengatakan ha la adri. Wa yaqulul munafiq awil murtab, sedangkan orang-orang munafik juga mengatakan
La adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengar orang dulu bilang begini, saya ikut pula untuk mengucapkannya. Saya dengar dulu orang mengucapkan ini, faqultuhu, maka saya ikut pula untuk mengucapkannya. Oleh karena itulah dalam beribadah ini enggak boleh hanya asal ikut aja. Ini banyak orang begini pula, banyak orang begitu pula. Enggak. Dalam ibadah kita yang paling penting untuk kita lakukan sesuai atau tidak dengan yang diajarkan oleh Rasul kita, agar makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat kita buktikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, fitnah kubur itu adalah su'alul mayyit ba'da dafnihi. 3 pertanyaan, tapi sekali lagi tidak bisa dihafal-hafal secara lisan, tapi harus dihafal secara amalan. Dijaga secara amalan. Jadi ada riwayat-riwayat yang ada dalam hadis Nabi, jaminan-jaminan masuk surga yang sepertinya mudah. Contohnya begini, menghafal Asmaul Husna itu masuk surga. Karena hadis Nabi bilang begini, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 isman, memiliki 99 nama, mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Man hafizaha, atau dalam satu riwayat, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Jadi barang siapa yang menghafal Asmaul Husna berarti masuk surga. Hafallah itu Asmaul Husna. Tetapi oleh para ulama dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dan menghafal di situ bukan sekedar hifzul lisan. Bukan menghafal secara lisan saja, tetapi hifzul amal, menjaga pengamalannya. Samalah dengan yang ini nih. Bukan untuk dihafal-hafal bahwa Rabbi adalah Allah secara lisan, tapi bagaimana menjaga pengamalan dari konsekuensi ungkapan Rabbi Allah. Kalau sudah dijaga konsekuensi tadi, itulah nanti yang akan mudah dalam menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Dan kita wajib percaya, karena ada orang-orang yang mengedepankan akalnya dalam beragama. Kalau tidak cocok sama akalnya, bagi dia ditolaknya perkara agama ini. Banyak yang menolak azab kubur. Bahkan ada yang mencoba untuk membuktikan iya ndak ada azab kubur, fitnah kubur itu. Pertanyaan tadi iya ndak ada. Ada yang ingin mencoba membuktikan. Karena orang-orang yang berlogika kan seperti itu. Harus ada eksperimennya, harus ada percobaannya. Kalau sudah terbukti, baru nanti dia bisa percaya. Ketika ada orang yang dikubur, dititipnya saat dikubur itu tape recorder untuk merekam suara malaikat. Pas ditimbun, dihidupkan kaset tadi itu untuk merekam suara malaikat. Nanti sore digali kembali, diambil kaset itu diputar ulang, tidak ada nih suara malaikat gitu. Kalau memang ada, pasti akan direkam oleh alat ini. Ini orang-orang yang apa namanya ini, orang-orang yang mengedepankan akal dia dalam beragama. Akal itu sangat penting dalam kehidupan, tapi wajib tunduk pada syariat. Akal itu penting. Apa bukti akal itu penting? Orang yang tidak berakal tidak ada ketentuan hukum bagi dia. Maka akal penting. Dan jangan rusak akal kita. Setiap perbuatan yang merusak akal, Allah akan larang. Haram hukumnya melakukan sesuatu jika bisa merusak akal pikiran kita. Karena akal harus sehat. Maka akal itu penting sekali. Tetapi akal wajib tunduk pada
Akal wajib tunduk pada syariat. Oleh karena itu, ketika ada nas, ketika ada wahyu, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, Nabi dalam hadis-hadisnya menjelaskan bahwa akan ada pertanyaan malaikat di alam kubur kelak. Kita orang-orang beriman tinggal percaya, wajib mengimaninya, sejalan cocok atau tidak dengan logika akal itu bukan urusan kita. Yang penting kewajiban kita adalah untuk percaya. Yang kedua, azabul qabr. Ada azab kubur, ada pula nikmat kubur. Jadi azabul qabri wa na'imu. Adil Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mendapatkan azab kubur, ada pula orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Fayakunu al-azabu lil-zalimina minal munafiqina wal kafirin. Maka azab kubur itu untuk orang-orang yang zalim, dari golongan orang-orang yang munafikin dan dari golongan orang-orang yang kafirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ini sindiran bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tastakbirun, sombong, angkuh. Salah satu dari bentuk kesombongan itu adalah tidak taat kepada aturan Allah. Berarti sombong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena taat itu menunjukkan kerendahan hati kita. Kalau taat kita kepada satu peraturan, berarti kita tunduk kepada itu dan kita merendahkan diri kita di hadapan aturan itu. Tapi kalau kita membangkang dan satu aturan, berarti di situ ada keangkuhan. Sekarang Allah bilang ini haram, kita bilang tidak haram. Atau bukan bilang tidak haram, tetap juga dibilang haram, tetapi tetap aja melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berarti ada keangkuhan, ada kesombongan. Orang-orang seperti itulah berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Dan orang-orang seperti itu akan mendapatkan azabnya, azabul qabr. Dan berdasarkan kepada hadis, ada dalam satu riwayat yang terang-terang di situ menunjukkan adanya azab kubur. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, beberapa orang sahabat melewati dua kuburan. Beliau adalah Rasul, tentu ngomongnya berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berhenti sejenak. Ternyata ada dua kuburan, yang dua kuburan itu orang yang di dalamnya sedang diazab. Diambillah oleh Rasul pelepah kurma, lalu dibelah dua, ditancapkan kepada dua kuburan tadi. Dan Rasul mengatakan, mudah-mudahan azab keduanya diringankan selagi pelepah kurma itu basah. Kalau sudah kering, berarti udah. Selagi dia basah, maka mudah-mudahan diringankan azab keduanya. Dan di hadis itu dikatakan wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka diazab bukan pula fi kabir karena dosa-dosa yang besar-besar. Tapi yang diazab itu pertama, dalam hadis itu dikatakan kalau dia qadha hajat, kalau dia pipis, dia tidak istinja. Selesai pipis sudah pakai lagi pakaiannya lalu pergi. Itu salah satu dari penyebab azab kubur. Dan yang kedua, orang yang keliling-keliling kemana-mana, pergi rumah fulan, pergi rumah sini, pergi rumah tetangga ini, tujuannya untuk menyebarkan fitnah.
Sampai rumah ini ngomong, sampaikan pula fitnah. Pergi pula ke rumah sebelah, ngomong, sampaikan pula fitnah. Dua itulah ternyata berdasarkan hadis itu di antara yang menyebabkan adanya azab kubur. Satu yang pipis, yang qada hajat, pipis lalu tidak bersih-bersih. Apakah ada orang seperti itu? Ada, karena berarti dari dulu juga sudah ada. Maka perbuatan seperti itu, kalau ada orang pipis lalu ndak istinja baik-baik, berarti sama dengan perbuatan orang yang hidup pada masa Nabi dulu, perbuatan jahiliyah dulu. Itu ternyata menyebabkan azab kubur. Dan yamsi bin namimah, ada orang yang pergi kemana-mana tapi menyebarkan fitnah. Dua ini sebabnya. Terang sekali hadis itu menunjukkan adanya azab kubur. Dia letakkanlah pelepah korma yang masih hidup, kemudian dikatakan oleh Nabi mudah-mudahan azabnya diringankan selagi pelepah korma itu basah. Ada yang mengambil dari hadis itu beberapa hal, tetapi dibantah oleh ulama yang lain. Apa contohnya? Kenapa dikatakan bahwa pelepah korma itu masih basah? Kalau masih basah berarti masih hidup. Karena pohon pun itu bisa bertasbih. Jadi katanya diringankan azabnya selagi pelepah korma itu masih basah, karena pelepah korma itu bertasbih. Kalau pelepah korma aja bertasbih di kubur itu bisa menyebabkan ringan azab kubur, apalagi kalau manusia yang membaca Al-Quran itu bertasbih. Dijadikanlah riwayat ini untuk alasan bahwa sampai di kuburan mesti baca atau bertasbih. Tetapi ditolak pemahaman seperti itu. Ada di antara ulama yang memahami seperti itu, mengambil hukum dengan cara istimbat seperti itu, tapi itu hanya istimbat. Disimpulkan dengan cara seperti itu. Dibantah oleh ulama yang lain. Apa katanya? Seperti yang pernah dikatakan oleh Ahmad Syakir dalam tahqiq ketika ia mentahqiq kitab Umdatul Ahkam. Istimbat itu tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena kalaulah memang membaca Al-Quran di kuburan itu bisa menyebabkan ringan azab kubur, kenapa Nabi tidak langsung baca aja? Kenapa mesti pelepah korma ditancap-tancapkan? Kan seharusnya duduklah Nabi sebentar, baca aja sedikit ayat apa gitu. Atau baca aja subhanallah, 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 duduk sebentar. Ringan azabnya. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Jadi istimbat yang tadi itu salah oleh sebagian ulama. Tidak pada tempatnya. Karena kalau memang itu artinya, maka Nabi lah yang paling berhak untuk langsung membacanya. Tapi Nabi tidak baca. Yang kedua, perbuatan tadi itu min khususiyatin Nabi, itu kekhususan yang ada pada Nabi kita karena dia mendapatkan wahyu. Tidak ada satupun sahabat-sahabat Nabi yang setelah Nabi melakukan itu lalu sahabat-sahabat yang lain juga mencari-cari kuburan keluarganya. Dia kan, oh kalau begitu nggak mesti pelepah kurma yang basah kan? Tapi tidak ada di antara sahabat yang melakukan hal yang sama untuk kuburan-kuburan yang lain. Berarti itu bukan panduan untuk dilaksanakan. Karena kalau panduan yang untuk dilaksanakan, berarti akan diikutkan perbuatan yang sama oleh sahabat. Tapi tidak ada satupun riwayat yang mengatakan sahabat melakukan itu. Yang ketiga, Nabi melakukan hanya sekali itu saja. Tidak ada lagi riwayat yang mengatakan di hari-hari berikutnya kalau Nabi melewati satu kuburan, maka Nabi melakukan itu. Hanya melakukan satu kali saja. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Nabi tadi bukanlah sesuatu yang untuk diistimbatkan seperti tadi, karena tidak didukung oleh alasan-alasan yang lain untuk mengistimbatkan hukum seperti itu. Yang ada justru argumentasi kebalikannya, yang ternyata itu hanyalah
khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasul lah yang tahu kalau seandainya yang di dalam kubur itu sedang diazab. Nah, kalau kita melakukannya untuk kuburan keluarga kita, jangan-jangan kita sedang berburuk sangka. Apa buruk sangkanya? Kita menyangka dia sedang azab. Sementara yang kita inginkan, yang selalu kita doakan, dia bebas dari azab. Berarti sudah berburuk sangka kita kepada orang yang ada dalam kubur. Kalau Nabi, dia tahu berdasarkan wahyu. Wahyu tentu saja benar, karena Allah yang menyampaikan, mungkin melalui Jibril. Tidak ada satupun hal-hal yang gaib yang diketahui oleh Nabi kecuali Allah yang memberitahukan. Karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, jadi inilah beberapa hal ya yang dihubungkan nanti dengan beriman kepada hari akhir. Semua yang akan terjadi ba'dal maut itu sebagai konsekuensi nanti dari beriman kita kepada hari akhir. Kita juga wajib percaya jika memang datang dari hadis-hadis yang sahih. Nanti akan ada titian sirat. Ada, dan kita wajib mempercayainya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan ada haud, ada telaga Rasul. Di mahsyar itu ada telaga Nabi kita. Dan kata Rasul dalam hadisnya itu, ana faratukum fil haud. Saya tunggu-tunggu kalian di telaga. Jadi Rasul nunggu-nunggu umatnya di telaga. Termasuk kita mudah-mudahan adalah orang yang ditunggu oleh Nabi. Yang datang dikasih minum. Diambil oleh Nabi langsung minuman itu. Lalu kita ambil pula dari Nabi dan kita minum. Man syariba minhu lam yazma abadan. Kalau dia sudah meminum itu maka dia tidak lagi merasa haus. Begitulah nikmatnya minum. Itu belum masuk ke dalam surga itu. Entah kayak apa pula minuman yang ada di dalam surga. Itu di mahsyar, proses menjelang untuk menuju surga. Begitu dikatakan dalam riwayat. Tiba-tiba ada golongan yang datang diusir oleh malaikat. Sohkan, pergi kalian sana. Kata Rasul, kenapa diusir? Bukankah dia adalah umatku? Jadi ketika diusir oleh malaikat, itu kan umat saya, kenapa diusir? Dari mana Nabi tahu umatnya? Nabi mengetahui umatnya nanti min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Karena wudu yang kita lakukan itu akan berbekas nanti pada saat di akhirat, membuat kita muka menjadi bercahaya. Itu diantara cara Nabi mengetahui. Nah, ketika diusir dan ditanya kenapa diusir, apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu enggak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Jadi Nabi wafat, banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang dan Nabi sudah tidak tahu. Hadis ini juga membantah keyakinan-keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi masih hidup. Jadi macam-macam subuhatnya hari ini. Macam-macam penyimpangan akidah yang terjadi pada hari ini. Ada juga lagi yang masih mengatakan bahwa Nabi Muhammad masih hidup. Selayaknya hidup kita di dunia ini. Nabi pindah ke alam barzah dan berada pada al-hayatul barzakhiyah. Kehidupan barzah itu masalah alam gaib hanya Allah yang tahu. Oke, dia dianggap hidup, tapi hanya Allah yang tahu. Bukan hidup seperti kita bisa berbicara sama dia. Karena ada keyakinan sebagian orang-orang sufi itu
Katanya kalau seandainya dia punya masalah, dia langsung nanya sama Nabi, datang ke kubur Nabi. Jadi nanya dia, ya Rasulullah segini masalah saya. Dapat dia jawaban dari Nabi itu. Itu gulu yang berlebihan dalam persoalan keyakinan. Bahkan untuk mensahihkan sebuah hadis, mendhaifkan sebuah hadis, kalau tidak tahu ini hadis ini sahih atau dhaif, datang langsung sama Nabi nanya, ya Rasul, ini hadis ini dhaif ini atau sahih, kata. Dapat dia jawabannya. Ini kebohongan-kebohongan dalam beragama yang ada pada sebahagian orang-orang sufi. Tentu saja tidak mungkin lagi, karena Nabi sudah wafat. Ayat Al-Quran yang mengatakan sudah wafat. Umar bin Al-Khattab saja, karena cintanya sama Nabi, dia kan tidak sanggup juga menerima kenyataan wafatnya Nabi itu kan. Tapi ketika dibacakan ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutila. Kata-kata afa immata ternyata itu adalah isyarat bahwa saatnya nanti Nabi akan mati, akan wafat. Pingsanlah Umar ketika itu, ketika dia sadar kembali, seolah-olah saya tak pernah mendengar ayat ini. Baru dia yakin bahwa Rasul sudah wafat. Karena Rasul sudah wafat, sahabat-sahabat ketika menghadapi persoalan besar, tidak ada satupun tuh yang nanya sama Nabi langsung. Masa orang-orang sufi hari ini pula yang ngaku-ngaku nanya langsung sama Nabi? Apa lebih mulia pula mereka daripada sahabat-sahabat dulu? Tidak ada generasi yang lebih mulia daripada generasi sahabat. Tapi ketika Rasul sudah wafat, mereka terima kenyataan itu, dan mereka tidak pernah lagi meminta kepada Nabi, karena Nabi memang sudah wafat. Dulu ketika Nabi hidup, mereka banyak permohonannya kepada Nabi agar Nabi yang berdoa. Dan itu bisa. Karena Nabi masih hidup. Tapi ketika dia sudah wafat, maka tentu saja tidak lagi terjadi. Hadis tadi memperkuat itu. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Berarti Nabi Muhammad tidak lagi punya pengetahuan tentang apa yang terjadi setelah dia wafat. Dalam penjelasannya siapakah yang dua yang diusir tadi? Yang pertama adalah al-murtaddin, orang-orang murtad, orang-orang meninggalkan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi. Baru saja Nabi wafat, banyak orang-orang murtad. Banyak orang-orang menolak bayar zakat karena dikiranya bayar zakat itu hanya ketika Nabi masih hidup. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merubah-rubah agama. Jadi ada yang murtad, menolak. Yang kedua, merubah-rubah agama. Apa yang telah diajarkan Nabi tidak lagi seperti yang diajarkan itu, tapi mereka rubah-rubah. Ternyata mereka diusir dari telaga dan tidak berhak untuk mendapatkan minuman dari Nabi. Ketika sudah diketahui alasan itu, maka Nabi pun ikut mengusirnya. Bu'dan liman baddala dini. Udah menjauh bagi orang-orang yang telah merubah-rubah agamaku. Nah, jadi ikhwati fillah, ada haud, ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikut, dan wajib pula kita ikut untuk meyakini itu, karena memang berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada. Oleh karena itu, apa saja yang akan terjadi ba'dal maut jika datang dari hadis-hadis yang sahih, itu menjadi bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Kemudian pada poin yang terakhir sebelum kita bertanya jawab, walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilah. Beriman kepada hari akhir itu ada buahnya. Apa yang akan kita dapatkan dengan beriman kepada hari akhir itu? Untuk apa kita percaya kepada hari akhir itu? Yang pertama adalah
ar-raghbatu fi fi'li ta'ah wal hirsu 'alaiha. Untuk membuat kita semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjaga ketaatan itu. Raja'an li thawabi dzalikal yaum. Untuk berharap kita mendapatkan balasannya dari Allah pada hari itu. Jadi yang pertama sekali, beriman dengan hari akhir, dan kita tahu bagaimana keadaan hari akhir itu seperti yang digambarkan sekilas kemarin itu, harus mampu membuat kita semakin mencintai perbuatan taat. Semakin bersemangat untuk taat kepada Allah dan menjaga ketaatan itu konsisten, istiqamah dalam ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyah. Harus muncul rasa takut kita ketika kita berbuat maksiat. Pada saat kita berbuat maksiat kepada Allah harus muncul rasa takut kita. Karena akan ada hari akhir di mana kita dibalas dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Jadi di satu sisi muncul kecintaan untuk berbuat taat, di sisi yang lain muncul rasa takut kita untuk berbuat maksiat. Dan yang ketiga, beriman kepada akhir itu sesungguhnya adalah tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya. Itu sebagai sesuatu yang menggembirakan bagi orang-orang mukmin bagi apa yang luput baginya di kenikmatan dunia. Ada orang yang demi ketaatannya kepada Allah, dia siap untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Tapi ketahuilah, kesenangan dunia yang sekarang dia abaikan demi taat kepada Allah, sungguh nanti di hari akhir akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada sebenarnya pembahasan pada bagian akhir dikatakan ada di antara kelompok orang-orang yang menolak adanya hari kiamat, yang menolak adanya azab kubur, menolak, tidak menerima adanya fitnah kubur. Tapi semua itu terbantahkan, dibantah oleh ayat atau hadis, dibantah oleh kenyataan-kenyataan yang ada, fakta yang ada, dan dibantah oleh akal dan logika. Jadi tiga hal yang bisa membantah orang yang tidak meyakini ada hari berbangkit. Berarti tidak percaya bahwa Allah mampu untuk menghidupkan kembali. Tapi itu terbantahkan semua. Kalau ayatnya sekira sudah jelas. Banyak ayat-ayat yang hadis yang menolak itu semua. Yang kita katakan dari kemarin itu ayat-ayat yang memastikan adanya hari berbangkit. Secara fakta saja, dan memang nampak kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Apa contohnya? Ada dulu pada masa Nabi Musa. Untuk mengetahui siapa pembunuh ini, ya kan? Terjadilah dialog itu dengan orang-orang yang orang-orang Yahudi itu. Diminta mereka untuk mencari sapi. Lalu mereka nanya, ini sapi ini apa warnanya? Udah dapat warnanya, apa sifat-sifatnya? Itulah tipe orang-orang Yahudi yang memang banyak tanya dalam setiap perintah, sehingga menyulitkan dia sendiri. Untuk kemudian orang hidup itu bisa orang yang sudah mati bisa kembali hidup. Kalau dalam keadaan di dunia begitu saja Allah sudah buktikan, apalagi nanti di akhirat kelak. Dan itu di antara fakta di mana orang-orang yang memang sudah mati itu tidaklah mustahil bagi Allah untuk kembali menghidupkan. Kisah Uzair itu dimatikan 100 tahun. Dimatikan dia dalam 100 tahun, nanti kemudian dia hidup kembali. Berarti yang sudah mati bisa hidup. Itu contoh-contoh memperkuat keyakinan. Padahal adanya ayat saja itu sudah cukup bagi orang-orang beriman. Adanya ayat dan hadis saja itu sudah cukup untuk meyakini adanya
hari berbangkit. Nah, tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia perlu bukti-bukti yang lain. Maka ditambahlah dengan fakta-fakta dalam kehidupan. Ini pada bagian terakhir yang saya kira kita tidak perpanjang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada 2 pertemuan ini tentang hari akhir bisa menambah keimanan kita, keyakinan kita, menambah semangat ibadah kita, serta membuat kita semakin takut mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, tidak ada satupun yang luput dari catatan malaikat Allah. Semua di hari akhir kelak akan ada hisabnya dan akan ada pertanggungjawabannya. Demikian, terima kasih. Berarti masih tersisa 1 poin, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Beriman kepada takdir, beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mungkin ini kajian kita. Kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilakan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gini Ustaz, ada beberapa doa yang biasa kita baca sebelum tasyahud akhir. Nah, salah satu doa itu kan adalah meminta perlindungan dari azab kubur. Nah, aku tidak salah redaksinya, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, Min azabi jahannam, Min azabil wa a'udzubika min azabil qabr. ya, dan seterusnya itu Ustaz. Nah, pertanyaannya gini Ustaz, apakah doa tadi itu bisa sekaligus mencakup yang fitnah kubur sebelumnya? Dan apakah jika seseorang terbebas atau terlepas dari fitnah kubur, dia juga bisa terlepas dari azab kubur? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu riwayat dan di dalamnya ada doa, di mana kita diminta untuk membaca doa itu khususnya fi duburi kulli salah, pada setiap akan mengakhiri salat. Maka para ulama mengatakan itu dibaca sebelum kita salam, setelah kita bertahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. 4 hal kita diminta. Di antara doa itu berlindung kepada Allah agar kita lepas dari azabnya neraka jahanam dan lepas dari azabnya kubur. Hadis ini yang ada di dalam doa yang ada di dalam hadis ini salah satu dari dalil yang memastikan adanya azab kubur. Yang salah satu contohnya adalah tadi 2 persoalan, dan ada contoh-contoh yang lain berdasarkan kepada riwayat yang juga akan menyebabkan mendapatkan azab kubur. Apa yang ada dalam riwayat yang lain itu hutang. Di antaranya hutang yang tidak dibayar. Salah satu dalilnya ketika Rasulullah SAW sudah maju untuk mengimami jenazah salah seorang sahabat, Nabi mundur. Tidak jadilah saya mengimami, kalian aja yang menyolatkan. Karena ternyata diberitahu bahwa dia masih punya hutang. Tiba-tiba ada Abu Dzar, atau ada yang bilang Abu Qatadah, mengatakan, ya Rasulullah, ana dhamin, saya yang menjamin hutang itu ya Rasulullah. Karena sudah ada yang menjamin, Nabi kembali maju untuk mengimami. Tadi Nabi mau mundur, tidak mau ikut, kalian aja lah katanya. Tapi karena ada yang menjamin, Nabi maju. Selesai sholat lalu dikuburkan.
Beberapa hari berikutnya ketemulah Rasul dengan Abu Dzar atau Abu Qatadah. Gimana jaminan kamu kemarin? Sudah kamu bayar belum? Katanya lupa ya Rasulullah. Lupa dia, tidak boleh jadi dia. Bayar cepat katanya, dibayarlah oleh yang menjamin tadi. Saat itu Nabi mengatakan al-ana barudat. Baru sekarang dia merasa dingin. Al-ana barudat. Baru sekarang merasa dingin. Berarti sebelum dibayar, kemarin dia tersiksa. Dia mendapatkan siksaan karena hutang yang tidak dia bayar. Ini juga pelajaran besar bagi kita selagi kita hidup ini, mana hutang-hutang yang belum dibayar segera untuk dibayar. Dan itu juga lah sebabnya kalau ada orang meninggal kan disampaikan siapa di antara saudara-saudara yang punya hutang, silahkan temui kami sebagai ahli waris. Itu tujuannya itu. Dan harta warisan jangan dibagi dulu sebelum hutang selesai dibayarkan. Bayar hutangnya dan hartanya sendiri. Bagaimana kalau seandainya jumlah hutangnya sama dan jumlah warisannya? Umpamanya harta warisan 100 juta. Hutang rupanya 100 juta juga. Bayar semua hutang itu. Itu apa untuk kami lagi Ustaz? Tidak ada untuk kalian. Berarti dia tidak punya warisan lagi. Karena habis untuk bayar hutang. Karena kalau sudah dibagi dulu harta itu kepada anak-anaknya, baru dibayar hutang orang tuanya, payah bayar hutang orang tua. Apalagi ketika harta sudah dianggap menjadi milik sendiri. Maka balik kepada hadis yang tadi, itu salah satu dari hadis yang memastikan adanya azab kubur. Lalu bagaimana dengan fitnah kubur? Fitnah kubur itu soalnya, pertanyaan yang tadi itu yang dimaksudkan dengan fitnah kubur. Apa yang akan didapatkan nanti untuk azab kubur tentu lebih luas dari itu. Karena azab kubur itu disebabkan oleh berbagai hal. Sekarang barangkali bisa dia selamat dia dari fitnah kubur. Tapi ada perbuatan-perbuatan dia yang ternyata sebagai sebab untuk mendapatkan azab kubur. Maka bisa saja dia mendapatkan azab kuburnya dengan sebab perbuatan yang ada pada contoh hadis yang tadi itu. Nah, kita sebagai orang-orang beriman memohon untuk terbebas dari keduanya, diselamatkan baik dari fitnah kubur maupun dari azab kubur. Jadi azab kubur itu lebih luas cakupannya kena asbab yang lain. Sedangkan fitnatul qabr itu hubungannya memang dan su'alul malaika ba'da dafnil mayit. Pertanyaan malaikat setelah dia dikuburkan. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang lain? Baik, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa menambah iman kita. Semoga kita selalu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah doa agar kita terbebas dari azab kubur dan terbebas pula dari siksaan-siksaan yang disebabkan oleh fitnah kubur karena tidak mampu menjawab. Tetapi sekali lagi perlu diingatkan terus, pertanyaan itu enggak cukup untuk dihafal-hafal, tetapi penjagaan secara amalia dalam kehidupan keseharian itu yang membuat kita nanti bisa selamat dan bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.